Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa ayyakuna lan yen toh ana apa alma'u apa banyu ana iku mutahhiran iku banyu kang nyuciaken. Ai fi nafsil amri tegese ing dalem kahanane perkara. Jadi musannif ini baru membahas tentang air di bab syurutut thaharah ini. Biasanya para a'imah ataupun para musannifin itu membahas air pertama kitab mereka. Seperti hanya Imam Nawawi dalam Minhajnya langsung kitab thaharah. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Langsung membahas tentang bab air. Fathul Qarib juga tentang bab apa? Bab air. Ini masalah banyu. Tapi dalam kitab Sulamul Taufik tidak. Yang awal dibahas banyu, terus bahas istinja, terus bahas masalah mubtilatul wudu, bahas masalah atus, bahas masalah pirang-pirang, baru membahas tentang air di kitab Syurutut Thaharah. Jadi kemarin dijelaskan bahwa syarat-syaratnya sesuci yang mencakup mandi, tayamum, dan juga wudu adalah Islam, kemudian tamyiz, kemudian tidak ada yang menghalang-halangi sampainya air ke anggota tubuh. Kemudian juga as-sayalan, nisbate wudu ataupun mandi harus sayalan. Aijaryanul ma' 'alal 'udwi. Di antara lagi syarat-syarat thaharah adalah ayyakunal ma'u mutahhiran. Air yang digunakan adalah air yang mutahhiran. Bukan hanya tahir tapi mutahhir. Beda antara air suci dengan air yang bisa mensucikan. Kalau hanya suci, bisa juga air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Contohnya air mustakmal. Itu suci tapi tidak mensucikan. Kopi, minuman kopi itu suci, diminum halal. Diminum apa? Halal. Tapi tidak bisa untuk mensucikan. Paham ya? Atau seumpama marok, kuah sop itu suci, diminum seger ya, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya suci tapi tidak mensucikan. Sedangkan syaratnya air yang bisa dibuat untuk thaharah adalah suci dan mensucikan. Makanya ibarah yang paling ahsan ataupun aula adalah tahur. Tahur itu sudah bermakna tahir mutahhir, gitu ya. Kalau tahir belum tentu mutahhir gitu. Makanya enaknya tahur. Ayakun ma'u tahuran ay mutahhiran. Suci dan mensucikan. Lah air yang suci dan mensucikan ini fi nafsil amri. Memang kenyataannya demikian. Tidak sebatas hanya persangka saja. Kayong itu suci, gak seperti itu. Orang bisa kayong, banyu suci apa? Kayongnya suci, gak bisa. Memang kenyataannya harus apa? Harus suci, memang betul-betul suci. Karena dalam ibadah, dalam kita beribadah, yang diibrah adalah satu, ma fi nafsil amri, yang kedua, wa ma fi dhannil mukallaf. Contoh, peci kula niki peci. Kenyataannya harus suci dan memang saya menyangka ini suci. Paham nggak? Ketika saya buat sholat saya sah. Kenapa? Membawa sesuatu yang suci. Secara hakikat memang ainiyahnya suci, dan saya punya persangkaan juga apa?
suci. Tidak cukup hanya saya punya persangkaan suci. Seumpama katakanlah, sopan iki contoh, pecine berkenang uyuh. Kula mboten ngertos, tidak tahu. Persangkaan saya kan ini peci suci. Orang ngerti berkenang apa? Anak apa kucing lewat uyuh kan mboten ngertos. Saya pakai saja. Karena apa? Dzon saya ini suci, padahal hakikatnya atau nafsul amrnya tidak suci. Bagaimana hukum salat saya? Tidak sah. Mboten apa? Mboten sah. Jelas mboten iki? Itu dalam masalah ibadah. Berbeda dengan muamalah. Dengan muamalah itu yang diibrah adalah ma fi nafsil amr. Meskipun dzonnya salah, sing penting nafsul amre pas, mboten napa-napa. Kaya wong seumpama gawa mobile bapane. Ya, gawa mobile bapane. Lunga ado. Bareng njuk mana, mari luar kota, ning omah bapane mati. Bapane ninggal. Ngertine anake kan mobil sing mobil bapane. Ya mboten. Padahal hakikatnya bapane wis mati kan waris niki yang waris. Warisnya sudah di anak tersebut. Ada didol, iki pimenyanyo duit enteng. Dol bae wis. Nyangkane dhewe kan ngedol iki kedol mobil bapane. Ngedol bukan punya sendiri. Ya namanya bai'ul fuduli. Tapi karena nafsul amr dia adalah kepunyaannya, nafsul amr, maka jual belinya sah. Meskipun dia menyangka bahwa ini bukan miliknya. Paham enggak? Ya, dalam masalah muamalah itu yang diibrah adalah ma fi nafsul amr. Tapi kalau dalam masalah ibadah itu ma fi nafsul amri wa ma fi dzanil mukallaf. Makanya air yang suci dan mensucikan di fi nafsil amre memang seperti itu. Tidak cukup hanya sekedar kita menyangka air itu suci. Makanya falau tawaddo'a niki fa namine fa tafri'. Ngepangaken masalah. Angger kaya iki primen? Fane fa napa? Fa tafri'. Falau tawaddo'a mongko lamun wudu sapa wong matalan kelawan umpamane min ma'in saking banyu ya'taqidu kang nekodaken sapa wong tegese yakin sapa wong nekodaken tegese napa? Yakin. Tahuriyatahu nekodaken ing sucine banyu. Tapi ternyata summa bana mongko nuli pertela apa adamuha ora nanane tahuriyah lam yasihha mongko ora sah apa wudu'uhu wudune wong. Afadza dzalika Muhammad Al-Kardi. Jadi kalau seseorang berwudu punya i'tiqad, punya akidah bahwa punya keyakinan air ini suci, tapi ternyata air ini sudah terkena kencing masalah. Yang kurang dari 20 sudah terkena kan air sudah terkena kencingnya apa? Kencingnya kucing masalahnya, berarti tidak, maka wudunya tidak sah. Jelas ya? Makanya ada istilah seperti ini. Ada masalah dalam ijtihadul mah, ini biar untuk maklumat biar kita tahu semua. Ya penting, ini penting. Enten masalah idza ishtabaha ma'un wa ma'un najisun atau wa ma'un mutanajjisun. Ishtibah. Atau yang kedua awishtabaha ma'un wa baulun. Yang ketiga awishtabaha ma'un wa ma'u wardin. 3 permasalahan. Hukumnya berbeda semua. Sing pertama ishtibah. Ishtibah niku serupa syubhat. Antara apa? Air yang suci dengan air yang terkena najis. Contoh, ada 2 ember. Banyu rong ember. Kemudian kita melihat ada seekor anjing mulutnya basah. Cangkemnya apa? Teles. Pati-pati teles berarti terus dilat banyu ya. Lah, sing didilat banyu sing endi? Paham ora? Apakah dari satu ember ini atau dari ember ini? Sedangkan kita perlu untuk berwudu. Jelas apa ini? Kita perlu berwudu. Maka di situ seseorang
diwajibkan untuk berijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu berarti meneliti mana kira-kira air yang baru saja dijilat oleh anjing dengan beberapa amarah atau alamat. Kudu ijtihad ke dalam ember loro, dalam tepak sikile asune mau sebelah endi. Wah, ki kayaknya laka tepak asu. Oh iya. Dideleng kadar banyune. Ternyata sijine anteng, sijine obah-obah. Kayaknya barana sing nyentuh. Atau mungkin di wadahnya ada bekas naik sedikit, kan banyu kan katong nggih bar gerakan paling dhuwur ya. Itu istihad namanya. Jadi harus diistihadi. Ketika sudah yakin, oh berarti banyu suci kiye. Ini air yang suci dan ini air yang baru saja dijilat oleh anjing. Itu bagaimana? Maka orang tersebut berwudu dengan keyakinannya, yaitu dengan air yang diistihadi suci. Karena istibah. Jelas soalnya ini? Angger ini masalah pertama istihad. Masalah pertama istihad. Jadi tidak boleh dibuang keduanya, tapi harus diistihadi dulu. Dicari tanda-tanda mana air yang suci dan mana air yang terkena najis. Dalam contoh kedua, kasus kedua, seumpama istibah, yang istibah bukan air dengan air, tapi air dengan air kencing, dengan baul. Baul yang sudah tidak ada raihahnya, sudah tidak ada baunya, wis uyuh tapi persis jadi banyu kayak banyu putih bening. Tapi yakin bahwa salah satu di antara dua itu air kencing. Paham nggak ini? Angger mau banyu karo banyu, niki banyu karo najis. Salah satunya betul-betul yakin najis, tapi serupa. Orang tidak bisa membedakan. Angger orang dikabari pe, nyong mau wis bar koyo siji, emberdi nyong seperti ngoyo. Nah, padahal ini satu air, satu bukan air tapi baul yang sudah tidak ada raihahnya, sudah tidak bau kencingnya tidak ada sudah. Itu bagaimana? Kalau yang istibah dengan najis, maka dua-duanya dibuang. Tidak boleh diistihadi. Buang biur, diiraka atau dicampur. Campur kan yakin najis kabeh berarti kan? Baru kemudian dia tayamum. Jelas sama ini ya. Jadi dia tidak menemukan air, kemudian tayamum. Kalau dalam kasus pertama tidak boleh dibuang karena salah satunya harus diistihad karena air dengan air. Paham ini? Sedangkan kasus ketika yang istibah adalah air yang suci dengan air mawar. Air mawar itu kan air suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau ada baunya jelas gak usah diistihadi, sudah dibedakan mana air yang mutlak, mana air yang muwardin. Tapi ini air mawar yang sudah tidak ada baunya sama sekali. Persis kayak banyu mutlak yang bisa berwudu. Tapi fil hakikoh dia air mawar. Bagaimana? Karena sama-sama suci, maka yatawaddu min kullin minhuma. Wudu sing kene ya wudu sing kene. Paham nggih iki? Jelas nggih? Ini masalah istibah. Iya. Nek diterusakan ini panjang, Pak. Terusakan ini panjang itu nanti istilah kesepakatan dari panjang terusakan kesepakatan nggih. Yang diteruskan kita masalah pertama, masalah istibah antara air yang suci dengan air yang terkena najis. Kalau sudah kita yakini bahwa yang suci adalah ember yang merah seumpama, ya, dengan istihad kita, yang istihad bahwa kia sing suci. Sebabnya apa? Dalam tanda-tanda mengarah ke ini sing suci. Yang tadi terkena jilatan anjing. Dideleng tanda-tandanya anak obah-obah banyu lah, atau di situ ada telapak kaki anjing lah di sebelahnya atau dan lain-lain. Masalah sudah diistihad. Kalau kemudian dia sudah istihad dan meyakini bahwa air yang suci adalah yang satunya, maka kalau kemudian setelah sholat dia berubah istihadnya, kayak ngetan deleng maning kayak kan seperti itu. Makanya dalam kasus pertama, ketika sudah berwudu, segeralah untuk diirokoh, dibuang, semuanya dibuang. Supaya apa? Yang tadi dibuang. Supaya apa? Supaya tidak merubah istihadnya.
Paham nonton ini? Karena al istihad la yunqad bil istihad, gak bisa istihad kemudian diganti itu gak bisa. Makanya dibuang. Paham nonton ini? Tidak boleh kemudian berwudu karo kiye istihad maning kaya ngene kiye mboten saged. Paham nonton ini? Niki teng bab wudu terus mengatakan bab banyu terus mengatakan. Ketika sudah istihad sudah mengarah ke yang biru, maka yang ini dibuang saja supaya tidak mempengaruhi berubahnya istihadnya. Karena nanti kita berubah istihad nanti ada istilah al-istihad yang bil istihad. Kayaknya nggak bisa. Nggih. Angger teng minhaj terus mengatakan minhaj wajib. Enten istilah nassus syafi'i, enten istilah qaulun mukharraj. Ini nggak pengalaman sampai ya. Sering soalnya kita mendengar seperti tadi anggar sampai mau syarah-syarah kitab, niku enten istilah kesepakatan ada nas, ada qaul mukharraj. Qaul mukharraj itu tidak bisa tidak dinisbatkan kepada Imam Syafi'i lah. Tapi kalau nas adalah nassus Syafi'i radhiyallahu anhu. Masalah istihad air ini, bahwa ketika sudah meyakini bahwa ini suci dan ini harus dibuang supaya istihadnya tidak dirusak dengan istihad yang kedua, ini ala nas. Nasnya Imam Syafi'i seperti itu. Paham nonton ini? Tapi ternyata di dalam masalah lain ada istihad yunqad bil istihad. Contohnya apa? Contoh di dalam masalah Sholat nang padang pasir, seumpama nang arah-arah, hasil sholat, yang mana dia tidak mengetahui arah kiblat. Kiblatnya dia, kiblatnya mana ini? Akhirnya bagaimana? Dia istihad. Setelah istihad, yakin dalam tanda-tanda anginnya niupe mene. Di kiblatnya mana? Sholat menghadap ke sana. Rakaat pertama. Ketika rakaat kedua istihadnya berubah. Kok kayak ada tanda-tanda? Nyongnya madep kayak ngidul kayak ngeke. Soalnya matahari itu paling mene, arahnya paling seperti itu. Jadi istihadnya berubah. Akhirnya dia istihad berubah, dia belokkan badannya, sing mau madep itu madep ngetan seumpama. Barang madep ngetan, rakaat kedua madep ngetan. Rakaat ketiga ternyata istihadnya berubah. Kayaknya madep orang, kayaknya ini salah istihadnya salah kayak. Sing bener kayak iblatnya mana? Madepnya ngalor. Baru ngalor ini baru rakaat keempat, kayaknya ini orang-orang yakin delengnya tanda-tanda. Madepnya mana? Kan ini lagi istihad semuanya. Orang yakin kan istihad. Setelah selesai sholat, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Sholatnya dianggap sah. Paham nonton ini? Makanya Al-Imam Ibnu Suraij di situ mentahrijh qaulnya Imam Syafi'i. Kita perhatikan di dalam masalah A yang air tidak boleh istihad yang kedua, di dalam masalah sholat boleh untuk istihad yang kedua, rakaat pertama, kedua, ketiga dengan ganti-ganti istihad boleh. Kemudian Al-Imam Ibnu Suraij menjadikan masalah air ditaruh di bab sholat, menjadikan illah dalam bab sholat dijadikan pada bab air, gitu loh, kebalik. Ini namanya qaul mukharraj. Jadi masalah istihad itu nggak bisa disamakan dengan masalah air, gitu loh. Di dalam masalah air bisa istihad kedua disamakan dengan masalah sholat. Ini namanya qaul mukharraj, khilafin nas Syafi'i. Qaul mukharraj itu adalah khilaf daripada nasnya Imam Syafi'i. Bukan bagian, tidak bisa dinisbatkan kepada Imam Syafi'i qaul mukharraj. Paham napa tadi? Yang namanya qaul mukharraj khilafun nas. Terus mengatakan. Ya alasannya macam-macam, alasannya sing boten saged macam-macam. Karena apa? Angger masalah banyu orang ana ceritane banyu najis kena nggawe salat boten ceritane. Dalam keadaan darurat pun boten saged. Ora bisa darurat wudu nganggo uyuh boten saged. Paham ta niki? Ya tayamum nganggone. Tapi dalam masalah istiqbalul qiblah banyak salat-salat yang tidak menghadap kiblat sah salatnya. Salat syiddul khauf ketika berperang, madhepe ngendi ora? Salat sunnah safar. Ya, ente pan maring Tegal, madhepe ngalor, sembahyang mobil ning mbayang madhepe ngalor mbayang Allahu Akbar. Sah salatnya sampean. Padahal madhepe ngalor karena kiblatnya adalah kiblatnya ya tawajuhnya itu. Paham nggak? Jadi dalam masalah kiblat ada dalam berbagai soal, berbagai masalah itu di situ boleh sholat tanpa menghadap apa? Kiblat. Tapi dalam masalah air
tidak ada istilahnya kalau orang bersuci dengan najis kemudian wudunya sah, tidak ada. Makanya dalam masalah istihad alam nas tidak bisa kemudian dikiaskan kepada masalah istiqbalul kiblat dalam istihadnya. Namanya juga istihad ya. Istihad itu kan apa sih? Ya istihad itu kan Imam Syafi'i beristihad, Imam Malik beristihad, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah semuanya beristihad. Menggali hukum dari Al-Quran dan hadis dengan istihad beliau, niti-nitinya beliau diteliti dengan sungguh-sungguh dengan berbagai dalil. Ketika kita ditanya, sembah wudu tangannya dingin baru nembe raine, hukumnya apa? Mboten sah, yakinan kita yakin mboten sah. Mantep 100% itu mboten sah. Gitu mboten? Kenapa? Karena kita taklidnya kepada imam yang tidak memperbolehkan seperti diacak, nggak boleh. Imam Syafi'i dalam bab wudu harus tartib, wajah baru kemudian tangan, nggak bisa dibalik, nggak bisa. Makanya i'tiqadul muqallid aqwa minal muqallad. Kita sebagai muqallid itu akidahnya lebih kuat daripada orang yang ditaklidi. Orang yang ditaklidi Imam Syafi'i sifatnya dzanniyah, istihadnya dzanniyah, bener oleh loro, salah oleh siji, tetap oleh dosa Imam Syafi'i. Kalau istihadnya salah Imam Syafi'i, mboten gadah dosa, tetap oleh pahala siji dan Gusti Allah. Bener oleh loro. Dzanniyah, kayak kita kaya kowe kayonge, istihadnya kaya kowe kayonge. Dzanniyah hakana. Tapi ente enggak bisa dzann, harus yakin wudu tangan dingin orang sah wudune. Gini ngoten. Yakinnya 100%. Imam Syafi'i dzanniyah hakana. Seperti itu dzann. Makanya ada orang yang taklid itu apa namanya akidahnya lebih kuat daripada orang yang ditaklidi. Seperti itu. Pangkatnya mustahid sedaya nggih, pangkatnya mustahid sedaya. Dan yang mereka nggak boleh taklid satu dengan yang nggak boleh. Imam Syafi'i nggak boleh taklid, Imam Malik nggak boleh. Iya, karena pangkatnya wis mujtahid. Meskipun Al-Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, meskipun Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, tidak boleh taklid. Kenapa? Karena makomnya sudah mencapai derajat istihad. Ya, jadi mboten pareng istilah kata mriku. Jadi saya jeneng gurune, ya karena makom mereka istihad, makomnya sudah mustahid sudah. Lah wong kok wani-wani nglawan gurune karena wis apa namanya? Wis ngaku mustahil, berarti wis pada kaya Imam Syafi'i wis sundul langit ilmune. Ngene mboten? Iya mboten saged. Angger memang konus ahli istihad, kelas kon Imam Syafi'i istihadnya mboten napa-napa. Beda karo gurune mboten napa. Angger wis pakate wis mustahil. Iya. Imam Ahmad beda karo gurune Imam Syafi'i. Karena pangkat malah justru haram, ikut itu haram. Imam Ahmad nggak boleh ikut Imam Syafi'i karena makomnya sudah mustahid mutlak. Imam Syafi'i nggak boleh ikut Imam Malik, nggak boleh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pangkatnya sudah mustahid mutlak, nggak boleh taklid, haram taklid. Paham nggak ini? Jadi memang anugerah Gusti Allah, mereka kedudukannya sudah mustahid mutlak, sudah bisa menggali hukum langsung dari Quran dan hadisnya, ijma dan qiyasnya. Jadi bisa mengkiaskan sesuatu, bisa menggali hukum Quran langsung. Memang pakatnya seperti itu sudah ya, sudah. Jadi mustahid tidak boleh taklid kepada mujtahid, nggak boleh. Semuanya benar, tidak ada mazhab yang salah. Ketika ditanya siapa yang benar, siapa yang benar, kita sebagai penganut mazhab Syafi'i, jawaban kita adalah mazhabuna shawab, mazhabuna shawab, la yahtamilul khata. Mazhab kita adalah mazhab yang benar, orang yang bersalah. Kudu yakin terus mekaten wong sing taklid wajib. Ora kena sampean kok kira kayonge mboten kudu wajib napa wajib penuh akidah. Mazhab yang lain bagaimana? Mazhabuhum shawab. Mazhab mereka benar, tapi yahtamilul khata, memang salah. Tapi kan mereka meskipun salah tetap dapat pahala. Ya tidak seperti salahnya kita. Seumpama ada yang salah sing bener Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, Imam Abu Hanifah tetap pahala sisi dan kabeh. Imam Syafi'i loro kan seperti itu, nggak ada yang dapat dosa, nggak ada, dapat pahala. Sing bener loro salah oleh siji. Afadadzalika Muhammad Al-Kardi. Ada Al-Kardi, ada Al-Kurdi ya. Ada Al-Kardi, ada Al-Kurdi. Kalau
Muhammad Al-Kardi ini beliau yang mentaklik daripada kitabnya Imam Ibn Hajar Tuhfah ada, namanya Ta'likatul Kardi ada. Atau kalau Al-Kurdi itu yang mengarang Hawashil Madaniyah, Al-Imam Sulaimaniyah Al-Kurdi, itu Al-Kurdi. Fala tasihhu mongko rasah apa at-taharatu susuci bimustakmalin kelawan banyu kang mustakmal. Wala bil mutaghayyir wallahu a'lam bissawab. Mungkin manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sirrul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم اجعل ثوابها لوالدي يا مالك يا قدير يا من لا شريك له ولا وزير صل على محمد نبي واغفر لي ولوالدي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.